Jadi begini Teteh dan Bunda sayang, manusia itu tersifati oleh 3 sifat. Yang pertama adalah sifat hayawaniyah. Jadi sifat yang tersifati sifat-sifat hewan. Hardolin gitu, ngerti hardolin gak sih? Hardolin. Jadi tidak ada manfaatnya dalam kehidupan dia. Dia melakukan apapunnya seperti hewan. Lalu yang kedua adalah tersifati oleh sifat syaitaniyah. Bahkan bisa lebih kejam daripada syaitan. Ada manusia yang sampai memutilasi kan lebih kejam daripada syaitan. Syaitan hanya menggoda manusia aja, tapi manusia ada yang sampai memperkosa, ada yang sampai memutilasi. Ini adalah hal-hal yang lebih kejam daripada syaitan. Dan manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Tersifati oleh sifat malaikat. Kenapa bisa tersifati oleh sifat malaikat bahkan lebih mulia daripada malaikat? Karena malaikat mah wajar atau mulia juga ya. Karena malaikat mah gak dikasih hawa nafsu. Sehingga dia terus beribadah kepada Allah, dia terus sujud sama Allah, dia terus melakukan apapun yang Allah sukai. Tapi manusia memiliki hawa nafsu. Ketika dia berpikir, oh iya aku tidak boleh marah-marah, oh iya aku tidak boleh melakukan kemaksiatan, oh iya aku tidak boleh melakukan hal-hal kezaliman. Dia berpikir, dia punya akal sehat, punya hawa nafsu. Ketika manusia itu dapat melawan hawa nafsunya, dia kenal terhadap dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, kita kenal terhadap diri kita sendiri. Ya Allah, tadi aku sudah ghibah. Ya Allah, tadi aku sudah bermaksiat. Ya Allah, tadi aku sudah sombong. Ya Allah, tadi aku sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kitanya sadar, kita kenal. Maka kita langsung mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Kita langsung bertobat kepada Allah. Dia melawan hawa nafsunya. Maka dia lebih mulia daripada malaikat. Padahal dalam diri dia tuh pengen. Misalnya pengen berpacaran. Sini ada ABG. Ada ABG banyak ya. Dalam diri dia pengen dapat perhatian, pengen dapat rasa cinta, tapi ini bukan cinta yang halal. Pengen dalam dirinya, tapi dia berpikir aku nggak boleh pacaran karena berpacaran itu haram. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Oh ya, aku tidak boleh melakukan ini ya Allah. Ini adalah maksiat. Maka dia melawan hawa nafsunya. Atau dia memilih untuk menikah saja. Ketika dia pengen punya perhatian dari lawan jenis, maka dia boleh menikah. Nanti hukumnya ada. Jadi hukum dia itu bisa terbagi menjadi 5 ya Ustazah ya. Bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi manusia itu ada 3 nafsu, yaitu nafsu amarah yang selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Dengki, gak suka melihat orang lain bahagia. Bahagia melihat orang lain susah. Terus sepoe ninggali jelema mendapatkan kenikmatan yang lebih teh. Jadi masalah dengki ini terbagi menjadi 2. Dengki terhadap dunia dan dengki terhadap agama. Kalau dengki terhadap dunia misalkan, ih apaan sih dia punya handphone iPhone segala ya? Emang HP dia kenapa yang kemarin? Semoga HP iPhone yang sekarang dia rusak ya. Berharap kenikmatan orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Atau hanya sekedar membenci kenikmatan orang lain, itu pun sudah diharamkan. Dan hati-hati teteh dan bunda sayang, sifat dengki ini bisa menghalangi kita untuk mencapai segala apa cita-cita kita. Apapun hajat-hajat kita bisa terhalangi oleh rasa hasad itu. Dan dengki itu bisa bersifat tentang agama. Melihat orang lain lebih soleh, melihat orang lain lebih pintar, melihat orang lain lebih rajin tahajudnya, melihat orang lain lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, melihat orang lain rajin ibadahnya, gak suka. Ih, apaan sih sok alim banget ya gitu. Ih, apaan sih sok suci banget dia. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah jaga kita untuk dijauhkan dari sifat nafsu amarah ini.
Jadi teteh dan muda sayang, bekal utama dalam kehidupan kita ini adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu, dan berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Kan akal sehat kita tahu. Oh iya marah teh kan gak boleh, itu teh marah sesuatu perbuatan yang tidak baik. Cemberut dengan tersenyum lebih enak mana? Tersenyum, ya kan? Dalam akal sehat kita tahu, oh iya marah-marah itu kan suatu perbuatan yang tidak baik. Kenapa marah-marah? Karena hawa nafsu kita belum bisa melawannya. Tapi akal sehat kita tahu itu tidak boleh. Berpacaran misalkan pegangan tangan dengan seorang yang bukan mahramnya. Tapi dalam akal sehat kita tahu bahwa berpegangan tangan dengan seorang yang bukan mahramnya adalah sesuatu yang diharamkan. Tahu. Tapi melakukannya karena tidak mengenal dirinya dan tenggelam dalam nafsu amarahnya itu. Seperti itu. Jadi dibersihkan diri kita, hati kita dengan istighfar, insya Allah akan melembutkan hati kita dan memudahkan kita lebih taat sama Allah. Lalu yang keduanya adalah nafsu lawamah. Nafsu yang selalu menyakiti diri sendiri, putus asa, kecewa, bersedih, berlarut-larut dengan kesedihan, berlarut-larut dengan kekecewaan. Ya Allah, aku mana gak bisa apa-apa, aku mah hanya remahan ranginang. Kayak gitu misalkan, ya Allah, aku mah apa tuh, kecewa, putus asa. Itu nafsu lawamah. Kita jangan overthinking ya, jangan insecure. Karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu yang ketiganya adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, datang ke majelis ilmu, selalu ingin taat kepada Allah, selalu mengajak kita untuk lebih rajin dalam beribadah, selalu mengajak kita untuk hal-hal kebaikan. Itu nafsu mutmainnah yang diridhoi oleh Allah dan kita ridho. Teteh dan muda saya, ya Allah, ini sebagai sebuah motivasi untuk kita. Kita memang tidak akan pernah terlepas dari rasa sedih. Kita tidak akan pernah terlepas dari ujian kehidupan kita. Ini ayat Al-Quran surat Ad-Duha beserta tafsiran lebih dalamnya. Kita renungi dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad-duha, demi waktu duha, dengan pancaran cahayanya, Masya Allah. Jadi waktu duha ini tuh digambarkan sebagai suatu perasaan suka, bahagia. Wadduha, demi waktu duha. Jadi Rasulullah pada saat itu, sebelum ayat ini turun, Rasulullah itu belum dapat wahyu juga. Sampai orang-orang pada saat itu bilang gini sama Rasulullah, jangan dipercaya itu Muhammad itu seorang pendusta. Muhammad itu adalah penyebar berita hoaks. Muhammad itu adalah seorang yang gila. Terus dikatakan dengan cacian dan makian. Rasulullah galau, sedih Rasulullah. Allah menurunkan 2 surat sekaligus untuk memotivasi Rasulullah. Wadduha, demi waktu duha, yaitu kebahagiaan kita. Begitupun ini sebagai suatu hikmah atau pelajaran untuk kita semua ya, teteh bunda sayang. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, dan demi malam yang gelap gulita. Saja tuh gelap gulita. Kan kalau kita lagi banyak masalah, kita lagi banyak ujian, kita tuh langsung kayak aduh bingung saja tuh, kayak gak kelihatan sama sekali. Kan kita harus seperti apa ya Allah. Wallaili idza saja, ya Allah, bingung. Itu rasa sedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dengarkan kata-katanya teteh dan muda saya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hei Muhammad, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dalam keadaan suka maupun duka, wadduha wallaili idza saja, aku tidak akan pernah meninggalkan. Teteh dan bunda sayang, jangan pernah takut
ketika kita terus ingat kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, Allah juga pasti ingat sama kita dalam keadaan suka maupun duka. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak benci sama kita. Allah gak benci sama Rasulullah. Justru Allah akan membersamai kita dalam setiap kehidupan kita selama kita mau mendekat kepada Allah. Allah tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan suka maupun duka.